Karena pada dasarnya berkebun sawit sama dengan berbisnis. Ini yang kita bahas kali ini adalah untuk sawit yang sudah menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, di channel Waulub ya. Semoga teman-teman petani sawit dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga semoga dilancarkan semua usahanya. Amin. Di sini saya akan memberikan sedikit masukan buat teman-teman petani sawit semua. Karena kebanyakan dari kita petani sawit bingung kalau mau mupuk atau mau merawat kebun sawit, bingung sewaktu akan mengeluarkan dananya untuk pruning atau pelepah, membasmi gulma, dan juga untuk pemupukan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman ya. Dan juga jangan lupa like dan komen, supaya saya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman semua. Kenapa saya katakan tadi yang kita bahas hanya sawit yang sudah produksi? Karena sawit yang sudah produksi yang bisa disisihkan hasilnya untuk merawat kebun itu kembali, teman-teman ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Jadi walaupun hasil panen teman-teman baru sedikit, cara ini harus mulai diterapkan teman-teman, supaya bisa selanjutnya menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan teman-teman ya. Cara ini harus diterapkan sejak awal. Cara pertama yang harus teman-teman lakukan adalah sisihkan dari hasil panen teman-teman ya. Kira-kira berapa persen, dan supaya cukup untuk perawatan. Contoh hasil sawit teman-teman, 1 hektar dapat 700 kilo per 14 atau 15 hari. Berapa dana perawatan setiap 4 bulan sekali? Itu harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman sisihkan ya, supaya teman-teman tidak bingung sewaktu dana tersebut akan digunakan. Sebagai gambaran, saya akan contohkan teman-teman buka toko sembako. Apakah semua uang yang masuk adalah hasil? Tentu saja tidak teman-teman ya. Paling tidak 80% harus dibelanjakan kembali untuk modal, supaya toko tersebut tetap berjalan dan tetap ada yang untuk dijual kembali. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama. Kalau hasil sawit yang kita dapatkan dari kebun sawit habis setiap kali kita panen, maka tidak akan ada lagi yang akan kita belanjakan untuk modal, seperti pruning, membasmi gulma, dan juga untuk beli pupuk. Hanya saja perhitungannya agak terbalik teman-teman. Kalau toko sembako 80% yang dibelanjakan, kalau kebun sawit yang dibelanjakan hanya 20 sampai dengan 30% dari hasil. Tapi itu kalau hasil sawit sudah stabil teman-teman ya, sudah normal, minimal sudah 4 atau 5 kali pemupukan, baru bisa seperti itu. Kalau belum, hasilnya belum stabil, mungkin bisa jadi teman-teman harus mengeluarkan 50% lebih dari hasil panen yang harus dikeluarkan. Mungkin ada yang ngomong, tapi hasil panen saya baru sedikit, paling-paling 200 sampai 300 kilo per hektar bos. Oke, berarti sawit teman-teman masih belajar produksi. Coba gunakan hasil tersebut untuk perawatan kebun.
supaya nantinya hasil sawit teman-teman bisa benar-benar memuaskan. Mundurkan dulu untuk menikmati hasil minimal 1 tahun lagi, dan lihat hasilnya setelah itu. Teman-teman tidak akan kecewa dengan perawatan yang sungguh-sungguh. Tapi sawit saya sudah tinggi dan hasilnya cuma dapat 200 atau 300 kilo per kali manen. Gimana mau merawat sawit, untuk beli beras saja nggak cukup. Cobalah mulai pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan hasil teman-teman semua bisa berubah. Diusahakan rutin supaya hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Nanti setelah hasilnya sesuai, baru dosis disesuaikan dengan kebutuhan kebun teman-teman semua. Karena pada dasarnya berkebun sawit sama dengan berbisnis, teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi, hampir sama dengan membuka toko sembako. Cuman bedanya, kalau berbisnis, kalau bukan bidangnya, kepala bisa puyeng teman-teman. Kalau berkebun sawit lebih tenang. Apalagi kalau kita pergi ke kebun dan melihat pohon sawit, daunnya melambai ditiup angin, hati dan pikiran terasa tenang dan damai teman-teman. Semua hutang terasa lunas, walaupun sebenarnya nggak lunas sih, tapi setidaknya mengurangi beban teman-teman. Jadi itu tadi trik-triknya buat teman-teman semua ya. Semoga bisa diterapkan di lapangan, dan semoga teman-teman petani sawit semuanya bisa berhasil. Salam sukses selalu dari saya, Wa'ulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.